kita harus siapkan cuka, terus kita juga siapkan air, kita juga siapkan corong untuk memasukkan soda kue, kita juga butuh soda kue, dan kita juga butuh balon, dan juga kita butuh 2 botol. Setelah selesai menyiapkan alat dan bahan, kita akan memulai percobaannya. Pertama-tama, kita masukkan cuka pada kedua botol, yaitu botol A dan botol B dengan perbandingan 1:2. Setelah itu, kita masukkan air pada botol A agar volumenya sesuai dengan botol B. Setelah itu, kita tempatkan balon pada ujung botol. Balon ini kita sudah isi soda kue ya, dengan membantu memasukkannya dengan corong. Nah, setelah ditempatkan, kita harus pastikan air yang dimasukkan pada cuka tercampur dengan rata. Setelah itu, kita tuang. Kita bisa lihat pada reaksi yang terjadi bahwa dengan perbandingan yang lebih besar menghasilkan balon yang lebih besar. Nah, ini berarti konsentrasi juga merupakan faktor dari laju reaksi. Saya akan menyimpulkan dari video percobaan tersebut. Pada botol 1, balon lebih besar daripada balon 2 karena perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, semakin tinggi reaksi yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Ruby Samudra dari kelas 11 IPA 3. Hari ini saya akan melakukan eksperimen faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Bahan-bahannya yaitu yang pertama ada gelas ukur, 3 wadah, cuka, pemutih, dan yang terakhir ada klip. Cara kerjanya adalah yang pertama, tuang pemutih 50 ml ke dalam wadah pertama. Lalu tuang cuka 50 ml ke dalam gelas ukur. Lalu campur ke dalam wadah pertama. Lalu diaduk. Yang kedua, masukkan lagi 50 ml pemutih ke dalam wadah kedua. Yang ketiga, tuang 50 ml cuka ke dalam wadah ketiga. Lalu tuang 1 klip ke dalam 3 wadah secara berbarengan. Lalu lihat reaksinya. Dan inilah hasil dari wadah pertama yang berisi air cuka 50 ml dicampur dengan pemutih 50 ml. Dan ini adalah wadah kedua yang berisi pemutih 50 ml. Dan ini adalah wadah ketiga yang berisi air cuka 50 ml. Dan inilah hasilnya. Saya akan menyimpulkan video percobaan tersebut. Campuran antara cuka dan pemutih di wadah 1 bereaksi lebih cepat daripada 2 gelas lainnya, dikarenakan di wadah 1
terdapat pemutih yang mengandung natrium hipoklorit dan terdapat cuka yang mengandung asam asetat. Dari 3 percobaan tersebut, pemutih merupakan katalisme dan cuka bersifat korosif. Jadi, pengaruh katalis terhadap laju kimia adalah mempercepat laju reaksi. Yang pertama adalah alat dan bahan yang diperlukan. Cuka dapur. Selanjutnya cangkang telur. Yang ketiga 2 buah gelas. Yang keempat air mineral. Yang kelima sendok plastik. Dan yang terakhir stopwatch. Cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan 2 buah gelas, kemudian kita masukkan cuka 2 sendok makan. Kemudian, tuangkan air mineral ke 2 gelas tersebut dengan perbandingan yang sama. Selanjutnya, masukkan cangkang telur ke 2 buah gelas tersebut. Untuk gelas pertama, kita isi dengan cangkang telur yang kecil dan lebih halus. Untuk gelas kedua, kita isi dengan cangkang telur yang lebih besar. Pasang stopwatch dan tunggu 5 menit. Dapat kita lihat serbuk cangkang telur di nomor 1 yang lebih halus, lebih cepat bereaksi. Saya akan menyimpulkan video percobaan tersebut. Cangkang telur yang lebih kecil lebih cepat bereaksi daripada cangkang telur yang berukuran besar, karena suatu zat akan lebih cepat bereaksi apabila permukaan diperluas dengan cara bentuk bongkahan menjadi serbuk. Jadi, semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu yang diperlukan akan semakin cepat dibandingkan luas permukaan yang lebih besar. Cangkang telur halus, cuka, air mineral, air panas, gelas dan sendok. Awal mula, kita siapkan 2 buah gelas, cuka, dan sendok. Lalu, tuangkan 4 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu, tuangkan air panas ke dalam gelas kedua. Kemudian, tuangkan air mineral biasa ke dalam gelas yang pertama. Lalu, kita masukkan cangkang halus. Selanjutnya, kita tunggu sampai 5 menit dan lihat reaksi yang terjadi. Akan menyimpulkan video percobaan tersebut. Cangkang telur lebih cepat larut di suhu yang tinggi seperti air hangat tadi. Jadi, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi karena partikel yang saling bergerak dan bergetar.